Sabtu malam di Tel Aviv berubah menjadi lautan manusia. Bukan festival musik, bukan pula perayaan olahraga, melainkan protes terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Puluhan ribu orang turun ke jalan, menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memperluas operasi militer di Gaza, sebuah langkah yang ia sebut sebagai fase final untuk menghancurkan Hamas. Namun di balik teriakan, spanduk, dan iring-iringan massa, ada narasi yang jauh lebih rumit. Ini bukan sekadar protes damai atau aksi politik biasa. Ini adalah benturan antara rasa takut akan kehilangan lebih banyak nyawa, trauma masa lalu, dan ketidakpercayaan terhadap pemimpin negara. Konflik Israel-Hamas bukanlah cerita baru. Titik ledak terbarunya terjadi pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel. Serangan itu memicu operasi militer besar-besaran Israel di Gaza yang terus berlanjut hingga kini. Sejak itu, Gaza menjadi medan perang yang nyaris tak pernah sepi. Serangan udara, operasi darat, dan blokade membuat lebih dari 30.000 warga Gaza tewas. Sebagian besar adalah sipil dan jutaan lainnya terperangkap dalam krisis kemanusiaan akut. Di sisi Israel, luka emosional serangan 2023 belum sembuh. Puluhan sandera dibawa ke Gaza, dan hingga awal Agustus 2025, sekitar 50 orang masih ditahan. Namun menurut laporan intelijen, hanya 20 yang diyakini masih hidup. Pada 7 Agustus 2025, Netanyahu secara resmi mengumumkan niatnya memperluas operasi di Gaza. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengamankan Israel dari ancaman adalah dengan menghancurkan Hamas hingga ke akar-akarnya. Tidak ada keamanan tanpa kemenangan total, ujarnya di hadapan Kabinet Keamanan. Namun bocoran yang beredar di media lokal mengungkapkan bahwa fase final ini berarti invasi darat skala penuh ke seluruh Gaza. Operasi semacam ini diperkirakan akan berlangsung berbulan-bulan, melibatkan ribuan tentara, dan hampir pasti menambah korban jiwa di kedua pihak. Bagi keluarga sandera, ini adalah kabar buruk. Mereka khawatir operasi sebesar itu akan memicu eksekusi atau kematian sandera di tengah baku tembak. Hanya 2 hari setelah pengumuman Netanyahu, Tel Aviv memanas. Diperkirakan lebih dari 100.000 orang memenuhi pusat kota, membawa poster bertuliskan "Bring them home now" dan "Stop the war, save the hostages". Di antara mereka, banyak yang bukan aktivis politik, melainkan keluarga para sandera. Mereka membawa foto orang-orang yang mereka cintai, menyerukan agar pemerintah memprioritaskan perundingan pertukaran sandera dan gencatan senjata. Protes ini bukan yang pertama. Sejak 2023, Israel beberapa kali dilanda demonstrasi besar menentang kebijakan Netanyahu, mulai dari reformasi hukum kontroversial hingga perang di Gaza. Tapi kali ini berbeda. Fokusnya adalah nyawa yang sedang terancam di dua sisi perbatasan. Dari wawancara media internasional seperti Reuters, France 24, dan Le Monde, setidaknya ada 4 alasan utama. Pertama, keselamatan sandera. Operasi militer besar dianggap akan memperkecil peluang negosiasi pembebasan sandera. Risiko korban jiwa di antara sandera sangat tinggi jika invasi dilakukan. Kedua, korban sipil di Gaza. Banyak warga Israel, meskipun menentang Hamas, menolak kebijakan yang berpotensi membunuh lebih banyak warga sipil Palestina. Ada kesadaran bahwa penderitaan sipil akan memperdalam kebencian dan memperpanjang siklus kekerasan. Ketiga, ketidakpercayaan pada Netanyahu. Sebagian besar demonstran menilai Netanyahu menggunakan retorika keamanan untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah tekanan politik domestik. Rekam jejak kebijakan kerasnya dinilai gagal menghasilkan keamanan jangka panjang. Keempat, tuntutan jalur diplomasi. Protes ini menuntut pemerintah mengedepankan negosiasi, pertukaran sandera, dan peran mediator internasional daripada operasi militer skala penuh. Selain 4 alasan utama tersebut, ada faktor psikologis yang semakin memicu amarah publik. Banyak warga Israel mengalami kelelahan perang, perasaan frustrasi mendalam karena konflik yang tak kunjung selesai. Trauma serangan 2023 masih membekas.
Namun rasa takut itu kini bercampur dengan kemarahan terhadap kebijakan yang dianggap hanya memperpanjang penderitaan. Polarisasi politik di Israel juga memainkan peran penting. Netanyahu memimpin pemerintahan koalisi yang sangat bergantung pada dukungan partai-partai garis keras. Kelompok ini mendorong kebijakan militer agresif, sementara oposisi dan sebagian masyarakat sipil menganggap langkah itu berisiko memutus peluang perdamaian jangka panjang. Ketegangan antara dua kubu ini semakin tajam setelah pengumuman rencana eskalasi. Konflik ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang negosiasi yang selalu kandas. Sejak kesepakatan Oslo 1990-an, setiap upaya membentuk solusi dua negara berulang kali gagal akibat serangan, pembalasan, dan perebutan wilayah. Banyak pihak menilai strategi militer tanpa jalur diplomasi hanya akan mengulang pola kegagalan masa lalu. Di luar negeri, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan terhadap konflik berkepanjangan ini. Washington khawatir eskalasi baru akan memicu gelombang ketidakstabilan di kawasan, termasuk potensi keterlibatan militer kelompok pro-Iran di Lebanon dan Suriah. Uni Eropa dan PBB sudah berulang kali menyerukan gencatan senjata, sementara negara-negara Arab menegaskan bahwa solusi militer tidak akan membawa perdamaian permanen. Beberapa analis menambahkan bahwa setiap kali konflik memanas, peluang rekonsiliasi semakin menjauh, dan generasi muda di kedua belah pihak tumbuh dengan rasa saling tidak percaya yang lebih dalam. Bagi Netanyahu, eskalasi perang adalah taruhan politik sekaligus strategi keamanan. Ia percaya bahwa hanya dengan menghancurkan Hamas, Israel bisa hidup tanpa ancaman serangan mendadak. Namun kritiknya tajam. Strategi ini mengabaikan realitas politik di lapangan. Hamas bukan hanya kelompok militer, tapi juga entitas politik dan sosial yang berakar di Gaza. Penghancuran total secara militer, menurut banyak analis, hampir mustahil tanpa menimbulkan bencana kemanusiaan berskala besar. Dari perspektif keluarga Sandera, waktu adalah musuh. Setiap hari tanpa kesepakatan pertukaran berarti risiko nyawa yang semakin besar. Sejarah protes di Israel menunjukkan bahwa tekanan publik besar bisa memengaruhi kebijakan meski tidak selalu secara langsung. Pada kasus ini, perubahan akan sangat bergantung pada skala protes, tekanan internasional, dan kondisi di Gaza. Protes di Tel Aviv adalah cerminan dilema Israel saat ini, di antara tuntutan keamanan, kemanusiaan, dan politik. Bagi Netanyahu, eskalasi adalah jalan menuju kemenangan. Bagi para demonstran, itu adalah jalan menuju bencana. Konflik ini telah memakan waktu hampir 2 tahun tanpa resolusi. Dan setiap keputusan yang diambil hari ini akan membentuk masa depan kawasan selama dekade ke depan. Di tengah teriakan Stop the War dan Bring them home now, pertanyaannya tetap sama. Apakah keamanan bisa dicapai tanpa mengorbankan kemanusiaan? Agni Farta, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.